Oke, daon nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Awalkan dengan NPM 25100100008. Nama saya Muhammad Lutfi untuk NPM 2510199. Nama saya Muhammad Wildan dengan NPM 25100100072. Nama saya Muhammad Raditya Ramadan, NPM saya 25100100191. Nama saya Muhammad Reski Hurfi dengan NPM 25100100164. Jadi kali ini saya akan membahas langkah-langkah membuat daftar isi secara otomatis di Microsoft Word dengan cara yang mudah, cepat, dan rapi. Fitur ini sangat berguna untuk penulisan karya ilmiah, laporan, atau dokumen profesional lainnya. Baik, di sini saya sudah mempunyai satu dokumen kelompok. Langkah pertama, pastikan setiap judul, bab, dan subbab di dokumen Anda menggunakan gaya bawaan Word, yaitu heading 1, heading 2, dan seterusnya. Di sini saya sudah menonaktifkan headingnya dari daftar isi, daftar gambar, dan seterusnya. Cara mengaktifkan heading yaitu blok teks subbab atau babnya di dokumen Anda, lalu Anda beri heading, kita beri teks ini heading 1 dan seterusnya. Daftar gambar, bab maupun subbabnya kita cara menentukan heading yaitu buka tab home, lalu pada bagian style pilih heading 1 untuk judul utama yaitu bab, heading 1. Untuk subjudul gunakan heading 2 atau heading 3 sesuai kebutuhan Anda. Penerapan gaya ini penting agar Word dapat mengenali struktur dokumen Anda. Cara mengedit heading yaitu Anda bisa ke style, Anda klik heading 1, heading 2 maupun heading 3. Caranya klik kanan, modify. Di sini sudah ada pengaturan heading 1 yaitu style based on normal, style following paragraph normal. Dan di sini sudah format fontnya yaitu Times New Roman dengan ukuran 14 dan di blok teksnya berhuruf tebal. Di sini kalian bisa mengubah sesuai dengan kebutuhan kalian. Lalu klik OK dan seterusnya heading 2 maupun heading 3. Langkah kedua yaitu menyisipkan daftar isi. Sebentar saya Baiklah, di sini sudah saya blok semuanya dan saya ganti dengan pengaturan heading. Lalu untuk menyisipkan daftar isi, setelah semua judul diberi gaya, diberi styles, letakkan kursor pada halaman tempat Anda ingin menampilkan daftar isi. Di sini sudah
ada contoh dari daftar isi. Anda harus mengklik di mana Anda akan mengisi daftar isi tersebut. Pilih format daftar isi yang pertama, buka tab reference atau daftar isi di bagian atas. Klik table of contents. Lalu pilih format daftar isi yang ingin Anda sajikan. Di sini sudah banyak contoh-contoh untuk untuk keperluan daftar isi Anda. Di sini saya klik, di sini saya hapus dulu. Nah, kalau di sini Anda sudah punya daftar isi. Di sini Anda ingin mengubah gayanya atau mengubah tampilan dari daftar isinya. Di sini Anda klik kanan yang gambar table of content ini, lalu Anda pilih sesuai dengan selera Anda. Dan langkah ketiga, jika Anda ingin menambahkan atau mengubah isi dokumen daftar isi, dapat diperbarui dengan mudah. Itu caranya. Klik kanan pada daftar isi, lalu pilih update entire table agar seluruh halaman dan judul diperbarui secara otomatis. Begini setelah tampilan daftar isi di update entire table. Baik, demikianlah tutorial mengenai cara pembuatan daftar isi otomatis di Microsoft Word. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat membuat daftar isi yang rapi, konsisten, dan mudah diperbarui kapan saja. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara meletakkan penomoran halaman otomatis. Di sini kita cukup ke insert dan cari ke vagrant number. Cari saja di bottom of vagrant. Dan kita akan menuju di tengah sini ada file number 2 untuk halaman di tengah. Dan kita akan menuju ke handle dan footer. Di sini cukup kita centang aja di difference fish vagrant. Sudah. Dan kita akan menuju ke vagrant number. Cari aja format vagrant numbers. Di sini kita akan menuju ke penyelesaian halaman makalah. Dan cari aja pencet di start out. Klik 1. Klik aja oke. Dan di sini halamannya sudah sesuai. Dan kalau ingin mau keluar dari handle dan footer, cukup close handle and footer. Pencet saja dan kita akan meng-close dan hasilnya jadi. Hari ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang cara mengisi daftar tabel otomatis. Di sini sudah tertera makalah atau file Word yang akan digunakan untuk daftar tabel, yaitu pembahasan tentang media penyimpanan. Hal yang pertama dilakukan adalah dengan memberi caption untuk semua tabel yang ada. Pergi ke reference dan insert caption. New label, tabel 4 klik 1, dan evolusi penyimpanan media data atau metadata. Terus select above selected item dan oke. Di sini bisa diedit menggunakan heading yang mana sangat diperlukan karena untuk terbaca oleh
tabel otomatisnya. Oke, selanjutnya beri caption lagi, reference insert caption. Oke, heading 1. Nah, terus yang tersisa adalah dengan mengedit, memperbaiki ini. Titik 3, titik 2. Oke, kalau sudah diberi caption, langsung bisa membuat daftar tabelnya. Jadi, pergi ke reference dan table of contents. Nah, di sini sekarang kita hanya perlu menghapus apa yang tidak diperlukan. Baiklah, begitulah cara membuat daftar tabel otomatis. Di sini saya akan menutorialkan bagaimana caranya membuat daftar gambar. Pertama-tama kalian ketik dulu daftar gambar, setelah itu kalian sediakan materi dan gambarnya. Lalu kalian klik gambarnya dan kalian klik kiri, lalu kalian cari insert caption. Lalu kalian klik. Sini kalian silahkan pilih new label. Lalu di sini kalian silahkan ketik namanya, misalnya gambar 1. Lalu kalian nama sini, namanya misalnya Ram, dan bawahnya kalian klik lagi, insert lagi, kalian ganti sininya, lalu kalian klik OK, lalu yang ini kalian klik kiri lagi, kalian ganti lagi namanya SSD. Oke, kalau kalian ingin lebih bagus, lebih rapi, silahkan kalian klik ini, lalu kalian blok, lalu pergi ke home, lalu kalian pilih yang ini, pilih ini lagi, blok lagi, home, dan seterusnya. Bagaimana cara membuatnya? Lalu kalian ke sini, klik enter, terus pilih reference, insert table, lalu kalian pilih di sini yang ini. Kalau kalian ingin lebih rapi, bisa kalian modifikasi. Saya mau Times New Roman, ininya teksnya jadi 12, lalu kalian klik OK, dan ini hasilnya. Bagaimana caranya menginput citasi dan juga daftar pustaka secara otomatis dengan menggunakan Zotero ataupun melewati reference yang ada di Word. Nah, kita masuk ke cara Zotero-nya dulu. Untuk yang pertama kita lakukan, sebelum memasukkan citasinya, kita harus mencari dokumen referensi yang kita gunakan di Google Chrome ataupun yang sudah kita unduh sebelumnya. Ini kita contohkan, kita coba di lewat Google-nya dulu. Ini bisa juga lewat Google Scholar.
Nah, ya, jurnal, masuk ke sini, kita download. Kita tunggu bentar. Nah, udah masuk nih ya. Lalu kita tinggal ke Zotero. Kita drag filenya ke sini. Nah, tunggu bentar. Nah, sampai nama kreator dengan judulnya muncul. Ini kalau sudah muncul berarti berhasil. Ini melalui Zotero. Kalau mau menginputnya ke Zotero-nya, itu ada dua cara. Yang cara pertama, dengan cara di-download seperti tadi, dan juga dengan cara menginput link ke dalamnya sini. Jadi kita tidak perlu mendownload filenya lagi. Kita contohkan lewat Google Scholar ya. Kita ambil contoh ini dulu. Nah, ini link DOI. Tapi sebelum kita mengcopy linknya ini, kita harus memeriksanya apakah berfungsi atau tidak. Ya, oke, masuk ke halaman yang sama. Kalau masuk ke halaman yang sama, berarti linknya itu berfungsi. Kalau sebaliknya, berarti tidak berfungsi lagi itu linknya. Oke, kita copy, balik ke Zotero lagi, masuk sini, lalu kita pastekan, enter. Kita tunggu bentar, masuk ya, judul sama nama kreatornya. Oke, sekarang kita ke Word-nya. Kita contohkan dulu ya lewat Zotero. Untuk menambahkan citasinya, kita masuk ke tab Zotero, Add Citation. Ini ada dua cara juga. Dengan cara kita mengetik judul dari file yang kita tambahkan sebelumnya, atau dengan cara yang lebih simple, klik Z sini, habis itu pilih Classic View. Nah, kita contohkan yang ini. Oke, ya, muncul. Kita contohkan lagi yang kedua. Ini. Nah, sekarang kita ke cara menginput daftar pustaka. Kita ke Add Bibliografi. Nah, muncul secara otomatis ya. Kalau lewat reference yang ada di Word, itu caranya agak ribet. Karena kita kalau mau menginput citasi, kita harus harus memasukkan nama-nama kreatornya. Contohnya seperti ini ya. Insert citation, add new resource atau source, ya. Nama autornya harus kita input, titelnya, year, tahun, kota, publishernya juga. Jadi kita harus input secara manual. Kalau sudah selesai, kita bisa masuk ke sini. Bibliografi, kita tinggal klik ini aja.